Hubungan antar manusia itu bagaikan permainan jungkat-jungkit. Aku tahu banyak orang baik hati di sekelilingku, mereka selalu berkata, "Tidak apa-apa," atau "Terserah saja." Aku tidak keberatan, walaupun mendengarkan pendapatku dengan sepenuh hati. Ketika dimintai pendapat, mereka hanya berkata, "Aku setuju." Mereka tidak akan berkata, "Itu tidak mungkin. Rasanya sulit." Atau "Aku tidak mau." Mereka lebih memilih memutuskan hubungan dan menyembunyikan diri entah di mana daripada mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana aku bisa tahu? Karena seperti banyak wanita lain di Korea, aku juga tipikal wanita baik ketika berusia 20-an tahun. Orang-orang yang mengalami sindrom orang baik pasti merasa rendah diri. Mereka yakin mereka tidak akan disukai apabila tidak bersikap baik. Jadi mereka merasa sulit dan takut membantah. Pada akhirnya mereka akan selalu berkata, "Terserah saja." Dulu aku sering sekali berkata, "Tidak apa-apa, aku lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri." Tetapi jika aku menceritakan hal ini kepada para kekasihku pada masa itu, mereka pasti heran dan berkata, "Aku tidak tahu ternyata kau tidak suka. Kenapa dulu kau tidak mengatakannya?" Sebenarnya mereka tidak pernah memaksaku. Jika mencoba menempatkan diri sebagai orang baik, itulah masalah terbesarnya. Di masa-masaku dulu sebagai orang baik, dalam hati aku menyalahkan pasangan setiap kali hubungan kami gagal. Karena aku sudah bersedia mengalah sementara pasanganku bersikap egois. Gagasan tentang pengorbanan berubah arti menjadi sebentuk kompensasi. Walaupun bertengkar dengan pasangan tentang hal-hal sepele, seringkali pertengkaran itu justru membesar. Itu dikarenakan perasaan tidak puas selama ini sudah membukit dalam diri si orang baik. Dan apabila semakin merasa rendah diri, kita akan merasa seperti korban dan mungkin mendapati diri berteriak, "Tega sekali kau melakukan hal ini padaku." Kalau dipikir-pikir, aku sering merasa kecewa karena berharap terlalu banyak dari orang lain. Aku butuh waktu lama untuk mengakui bahwa sebagian kesalahan juga ada pada diriku. Aku merasa terbebani apabila memegang kendali atas hubungan ini, jadi aku menyerahkannya kepada pasangan. Tetapi kemudian kecewa ketika hubungan ini tidak berjalan sesuai keinginanku, padahal pasanganku mungkin juga merasa terbebani. Ketika berhadapan dengan permasalahan seperti itu, aku perlahan-lahan mulai menolak. Dengan begitu aku bisa berkata bahwa aku tidak bisa ketika aku memang tidak bisa, dan aku bisa berkata bahwa aku tidak suka jika tidak menyukai sesuatu. Tadinya kupikir orang akan meninggalkanku apabila aku menolak. Tetapi aku justru memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Orang yang awalnya berpikir bisa mempermainkanku pergi jauh-jauh dan aku semakin sering bertemu dengan orang-orang yang ingin menjalin hubungan yang setara. Saling memberi dan menerima. Hubungan antar manusia itu seperti permainan jungkat-jungkit atau tinju. Jadi kalau ada perbedaan berat badan, permainan tidak akan bisa dilanjutkan. Salah satu pihak mungkin bisa mengalah 1 atau 2 kali, tetapi lama-kelamaan kedua belah pihak pasti akan kesal. Aku ingin menegaskan kepada semua orang baik bahwa hal itu bukan sesuatu yang sehat dalam suatu hubungan dan tidak akan bisa membuat hubungan itu bertahan. Jika suatu hubungan hanya bisa bertahan apabila ada salah satu pihak yang bersikap baik, bukankah itu hubungan yang sama sekali tidak berarti? Hubungan yang sehat itu seperti permainan jungkat-jungkit, kedua belah pihak saling memberi dan menerima.